sudah berkali-kali diukur, wilayah Nusantara kita ini dengan Eropa itu sama luasnya. Nusantara Pak ya, Nusa dan Antara. Maksudnya tanah dan laut. Sama luasnya dengan Eropa. Eropa mengurus wilayah seluas Indonesia, dia butuh 27 presiden. Dia butuh 27 DPR, dia butuh 27 Kapolri. Indonesia satu aja. Iya Pak Prabowo, tapi Cina wilayahnya lebih luas, penduduknya lebih besar, menterinya 36. Ya Cina partainya satu, kita 28. Yang ingin dia tunjukkan itu, jangan cari celah untuk membuat kita retak. Carilah semua peluang untuk menguatkan persatuan. Karena itu dia bersikukuh, kementerian ini jangan ada lagi ego sektoral. Dikumpulkan ya kami Pak, pertama di Hambalang. Pembicaranya semuanya dari luar negeri. Dari mulai slide yang ada di papan, bahasa Inggris Pak, pidato bahasa Inggris, yang nggak ngerti bahasa Inggris, innalillah. Tapi beliau tidak sadis Pak, disiapkannya juga. Cuman karena sama-sama menteri, walaupun nggak ngerti malu pakai itu. Termasuk saya itu maksudnya. Nanti dibilang nggak ngerti bahasa Inggris gitu kan. Padahal memang nggak ngerti Pak. Tapi paling nggak setelah selesai itu pembicara, dia bikin konklusi. Maksudnya pertemuan itu seperti ini. Memang dia sangat baik hati. Nggak cukup, dikumpulkannya lah kami di Magelang. Retreat Kabinet Merah Putih. Apa yang dia bilang? Tidak ada satu bidang pun, satu unit pun, satu lembaga pun, satu kementerian pun yang bisa sukses kalau jalan sendiri-sendiri. Semuanya saling terkait. Karena itu, hilangkan ego sektoral. Yang kedua, rasakan bahwa kementerian lain, bidang lain, itu adalah bagian yang harus kerjasama dengan kita untuk sukses mencapai tujuan. Baru kali ini Pak, kata menteri-menteri yang sudah lama itu, kita datang ke menteri manapun, itu macam satu kementerian itu disambutnya. Gitu. Dikritik orang lagi Pak. Iya, tapi itu kan menghambur-hamburkan uang negara. 135 miliar. Beliau bilang enggak. Boleh tanya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan jawab, ini semuanya ditanggung oleh seorang hamba Allah. Wakil menterinya nggak tahan, namanya Prabowo Subianto. Dari kantongnya sendiri. Ya tapi ini militerisme. Inilah kalau TNI berkuasa. Gitu-gitu. Dia bilang, dia tanya ini sama, adakah suasana militerisme? Saya ini kan militernya berakhir tahun 98. Sekarang saya sipil, baju yang kita pakai ini bukan baju tentara, ini baju Komcat. Jadi tidak ada militerisme. Tapi military way, yes. Karena kita sekarang kehilangan disiplin, kita kehilangan tanggung jawab, kita kehilangan rasa persatuan, kita ini mau sukses sendiri-sendiri. Military way itu sama seperti pemain bola. Kita harus bekerja sama. Yang mau saya sampaikan pesannya, beliau tidak menanggapi semua cemoohan itu dengan sesuatu yang bisa membuat orang tersinggung. Beliau menyerap itu semua dan kemudian mengeluarkan sesuatu yang kemudian orang happy dan tidak merasa bahwa pendapatnya salah, dikalahkan, tidak ada seperti itu. Nah, cara-cara seperti ini saya masih teringat pidato beliau ketika Abraham Lincoln bersaing ketat dengan Stewart. Akhirnya Stewart ini sampai membilang Abraham Lincoln itu, maaf, anjing. Maka setelah pemilu Abraham menang,
Dia datang ke rumah Stewart. Ajudan Stewart bilang, Abraham datang. Ngapain anjing itu kemari? Katanya. Maka Abraham datang. Begini Stewart, aku ini ingin berbakti untuk Amerika. Dan kau pun ingin berbakti pada Amerika. Di belakang aku banyak pasukan, di belakang kau banyak pasukan. Tapi kita nggak saling suka. Dan aku ingin kita tetap memelihara tidak saling suka itu. Tapi kenapa kita nggak sama-sama bangun Amerika? Akhirnya Stewart menjadi mensesneknya Abraham Lincoln, dan lihatlah betapa besarnya Amerika hari ini.